Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang buat semua pemirsa, buat viewers yang nonton, Sobat LDS yang nonton podcast kali ini gitu ya. Hari ini bersama saya Nike dari komunitas Love Yourself Indonesia. Kita akan bahas topik-topik yang berkaitan dengan kesehatan mental seperti biasa. Dan malam ini teristimewa saya ditemani oleh Mbak Naya Nindya, Magister Psikologi Psikolog yang akan jadi narasumber gitu ya tentang tema quarter life crisis. Gitu. Mungkin teman-teman juga tidak terlalu asing dengan topik QLC gitu ya yang sudah sering dan banyak dibahas. Jadi malam ini kita ngobrol soal itu ya Mbak Naya ya. Iya, Mbak Nika. Oke. Gimana Mbak Naya mau update dulu mungkin kabarnya? Apa kabar Mbak Naya akhir-akhir ini ada kesibukan apa yang Iya, mungkin bisa di-sharing? kesibukannya, ya kesibukannya di kantor aja sih. Lagi Hmm. lagi ada beberapa banyak kegiatan juga selain Hmm. di luar kantor, yang untuk di psikologinya ya, di bidang psikologinya. Mm-mm, mhm. Tapi kalau padatnya padat di kantor banget sih sekarang, karena kan psikolog industri organisasi ya kalau aku Betul. gitu. I see. Jadi terima kasih banyak Mbak Naya udah meluangkan waktu, nyempilin waktu untuk podcast bareng saya. Terima kasih banyak juga kesempatannya Mbak Nika dan LYS. Oke, siap. Kita mulai ngobrol aja ya Mbak Naya. Oke, tentang Iya, QLC gitu. Nah, ini teman-teman mungkin iya. ada yang bingung sebetulnya quarter life Mm-mm, crisis itu apa sih dari sisi mm-mm, apa professional mental health gitu ya. Mungkin masih mm-mm, ada mm-mm. yang masih kurang jelas apa sih fenomena ini gitu dan kenapa kok ada rentang-rentang usia tertentu gitu ya, biasanya di sekitar 20-an atau awal-awal 30 yang mengalami Mm-mm. depresi gitu. Oke, jadi kalau QLC atau quarter life crisis ya, itu, memang udah sering kita dengar sekarang-sekarang ini ya Mhm, tentang, lagi krisis nih di masa tengah kehidupan gitu. mhm, Nah, mhm, itu fase di mana seseorang mhm, mulai merasa cemas, kemudian mhm, ragu, atau bahkan kehilangan arah tentang dirinya atau kehidupannya gitu. Nah, mhm, tadi udah disebutin juga sama Mbak Nika ya, biasanya mhm, terjadi di usia 20 sampai 30 tahun. Kenapa di usia mhm, rentang ini? Karena mhm, ini adalah masa transisi, dari dunia pendidikan atau sekolah ke dunia kerja, kemudian dari ketergantungan terhadap orang tua atau mhm, orang lain, jadi dituntut harus mandiri atau independen gitu sama diri sendiri. oh, Dari yang idealisme banyak banget imajinasinya, keinginannya ada banyak, harapannya mhm, ada banyak tentang kehidupan. Ternyata realitanya di kehidupan tuh juga berbanding terbalik gitu. Jadi ke ah, kenyataan hidup di fase transisi menuju masa dewasa. Jadi pasti. itu, singkatnya tentang quarter life crisis dan kenapa di usia Mhm, 20 sampai 30 tahun ya. mhm, mhm, Dan kalau ada satu studi dari, Robinson dan kawan-kawan gitu ya, ini juga mhm, fase ini muncul karena ada tekanan internal maupun eksternal. Misalnya seperti tuntutan oh, karir, mhm, ekspektasi sosial tuh dari teman, dari lingkungan sosial, dari keluarga, dan mhm, kebutuhan untuk menjadi sukses secara instan atau secepat mungkin gitu. Jadi, ah, kebanyakan dari kita iya, nggak sabar tentang kehidupan kita di mhm, kedepannya. Nah, di mhm, usia saat ini juga seseorang juga mulai mengevaluasi identitas dirinya, arah hidupnya, mhm, hingga eksistensi dirinya sendiri gitu. mhm. Jadi layer masalahnya banyak ternyata ya Mbak. Betul, karena Apa? transisi Betul, iya, di betul, transisi betul. kehidupan itu sih. I see. Dan adaptasi ulang sama tadi ya kata Mbak Naya kan ada Mhm, perubahan situasi hidup gitu ya. Dari yang iya, tadinya mungkin eh, masih jadi siswa, sekarang harus mandiri, jadi pekerja betul. gitu ya. Mungkin sebagai psikolog yang berkarir di bidang industri organisasi, juga menjumpai masalah-masalah ini di perusahaan kali ya Mbak, di company. Iya, betul, Mm-mm. terutama bagi, mahasiswa yang baru banget masuk kerja gitu ya. Ah, iya, iya, Dari betul. yang baru lulus, Betul. dari lulus, terus habis itu masuk Mm-mm. kerja, agak kaget Mm-mm. gitu dengan realita kehidupan, "Oh ternyata kayak gini ya, beda dengan waktu pas kita lagi di Betul. kuliah," gitu. Betul, betul, Heeh. betul. Jadi itu yang buat shock dan ternyata juga selain itu banyak dorongan-dorongan tadi ya yang membuat mungkin kewalahan Mhm, juga kali ya handlingnya ya. iya, mhm Mm-mm, mhm. banyak isu. Oke. Biasanya apa tuh Mbak Naya yang muncul? Maksudnya yang kelihatan Mhm mhm. secara apa nyata gitu Kasat ya di mata gitu lapangan. ya? Heeh. Kayak apa kan Mbak Naya Oke. juga di dunia industri. Mhm.
Heeh, kayak apa yang Iya. Jadi tanda-tanda yang sering mhm, muncul itu mhm, mulai seperti mempertanyakan hidup ya, misalnya mhm, aku sebenarnya maunya jadi apa sih, itu, mmm, yang dulu mungkin waktu pas kecil mhm, kita, maunya tahu gitu keinginan kita, tapi ketika di saat mhm, transisi kehidupan ini, jadi oh, kata-kata atau pertanyaan, sebenarnya mau jadi apa, itu tuh mhm, mhm, juga menjadi timbul kembali, kemudian merasa mhm, stagnan, bingung juga mau keluar dari mhm, comfort zone, atau ah, enggak. iya iya iya, mhm, Kemudian sampai kehilangan motivasi juga dan merasa, nggak puas dengan achievement yang udah dimiliki gitu saat mhm, ini. mhm, Nah, penelitian juga dari psikolog Alex Vogt kalau mhm, quarter life crisis mhm, itu pengalaman psikologis yang nyata, memang itu ada, valid kita rasakan di saat, rentang usia mhm, tersebut yang mhm, bisa mencakup kecemasan juga, kemudian kebingungan mhm, identitas, mmm, dan, merasa ada tekanan sosial ya, terutama seseorang ketika merasa gagal memenuhi milestone kehidupannya di range usia 20 sampai 30 tahun itu sih, mhm, gitu. mhm, Jadi yang kelihatannya tuh mungkin ada yang sering bertanya-tanya banget nih ya, mhm, tentang, "Aku mau jadi apa ya jadinya ya?" Gitu. Jadi iya, misalkan bidang kerja apa, waktu pas kuliah sama, bidang kerjanya juga berbeda. mhm, Nah, itu mhm, juga semakin wah, iya iya, mempertanyakan tuh, "Kok beda ya sama yang aku lakuin waktu pas kuliah, waktu pas aku sekolah," gitu, sama yang sekarang aku lakukan saat kerja, gitu. mmm, Jadi memang, rasa, mhm, bertanya, penasaran kenapa sama diri sendiri kayak mhm, gini, itu juga menjadi salah satu tanda, gejala awal dari quarter life crisis. quarter life crisis ya, oke. Dan Mhm, ini ya, handling pressure itu kan nggak gampang ya, Mbak. Tadi kan Naya betul. sebutin beberapa kali, ada pressure internal, tapi juga eksternalnya ada gitu ya. Iya, Itu yang mhm, heeh, itu yang rasanya juga mungkin agak sulit di-handling gitu. mhm mhm. Biasanya yang tampak itu kondisinya apa Mbak Naya kalau di dunia kerja? Apakah mereka trouble di produktivitas atau mungkin gagal Mhm. memenuhi apa, target misalnya atau apa yang biasanya sering muncul? Oke, kalau dari lingkungan kerja ya mungkin, juga jadi mereka, kalau ngelihatnya dari mereka kan sering sebelumnya ketergantungan sama orang lain nih, misal, sama orang Mhm, tua atau sama teman gitu. Saat mhm, ini mhm, yang hanya diandalkan adalah diri sendiri gitu. mmm, Jadi untuk making decision sendiri itu juga mhm, jadinya, menjadi sulit ketika di lingkungan kerja sih gitu. Jadi, kalau misalkan ada target mungkin achieve-achieve aja, tapi merasa tidak mhm, puas terhadap apa yang udah mhm, dicapai. Kemudian merasa sulit juga untuk memutuskan, mhm, decision making-nya jadinya merasa kurang nih atau merasa, ketika untuk memutuskan sesuatu keluar mhm, dari comfort zone itu juga sulit. Gitu sih. mmm, Jadi ketika di dunia kerja itu yang, beberapa tugas atau beberapa situasi tertentu, itu menjadi sulit untuk mereka hadapi. itu seperti ngadepin tantangan eksternal tadi ya mungkin ya? Tapi Iya betul, mhm, heeh. mhm, betul betul betul. Oke, dan itu dipengaruhi nggak Mbak sama gimana dia sama kan kalau biasanya kerja di kantor pasti ada Mhm. rekan-rekan kerja yang lain gitu ya, Mhm mhm dengan mhm. Betul betul. kolega-kolega gitu ya. Nah Mhm itu mhm. berpengaruh nggak dengan cara mereka misalnya berelasi, termasuk banding-bandingin diri sama Mhm. teman-teman satu tim, Ah, iya iya. ini Heeh masuk heeh. ke tim baru bareng teman-teman nih, terus begitu kerja kan mungkin Mhm. relationship atau friendship-nya beda gitu ya, teman kuliah dengan Iya. teman kerja kan lain. Nah, itu ngaruh nggak, Mbak? Apa atau kalau misalnya ada pengaruhnya, seperti apa dinamika relasinya? Atau pengaruhnya kayak apa? Oke, kalau, sama sama temen apalagi peers yang di lingkungan kerja ya, Ah, kan juga generasinya juga beda-beda mungkin iya ya. iya, Jadi dari betul. yang Mhm, sama-sama ada yang sama-sama fresh graduate, mhm atau mhm, mungkin ada orang yang lebih senior lagi gitu. mhm Jadi mhm, pasti akan membandingkan diri sendiri juga mhm, dengan orang lain ya. mhm, Di lingkungan kerja maupun, di aktivitas mhm, aktivitas, mhm, mhm, personal gitu. Misalnya yang sehari-hari kita kan juga sering lihat scrolling sosial media gitu, membandingkan betul. diri sendiri dengan pencapaian orang lain. Mhm, Kayak misalnya, "Kok, aku kayak gini-gini aja sih, padahal iya orang iya, lain tuh kelihatannya udah sampai jauh banget gitu larinya." mhm mhm, Dan, bener. membandingkan diri Mhm mhm, sendiri, terus-menerus juga, betul. pasti akan ngerasa lelah pada Mmm, satu titik tertentu gitu. Jadi, padahal semua orang tuh udah punya, mhm
waktunya masing-masing gitu Mhm. terhadap pencapaiannya diri sendiri gitu ya, Mbak Nika. Dan kalau di lingkungan kerja pasti, faktor eksternal, kemudian, peers, yang ada di grupnya juga itu Mhm juga mhm. pasti akan berpengaruh sih. Gitu ya. Jadi ternyata bisa makin memperparah ya secara nggak langsung ya. Kalau Betul, mhm mhm. mhm. Fokusnya Jadi ke orang harus lain. pinter-pinter ya untuk menilai, orang lain yang ada di Mhm. lingkungannya. I see, iya iya iya. Padahal dia masuk itu ke lingkungan baru biasanya juga ngelihat orang lain ya, Mhm, mau nggak mau. Artinya betul, memilah itu kan juga jadi satu hal yang nggak gampang ya. mhm, Mana saatnya aku mhm ngeliat orang mhm. lain, mana oh aku harus fokus sama diri sendiri gitu. Iya, Iya betul. iya iya. Iya. Nah, kalau gitu Mbak Naya ada tips nggak? Atau mungkin biasanya kalau misalnya di perusahaan ada masalah gitu ya di apa karyawannya atau di staff-staffnya, apa yang biasanya Mbak Naya sampaikan atau sarankan ke teman-teman ini nih gitu yang mengalami itu di lapangan, di dunia kerja terutama ya. Atau mungkin kalau Mhm Mbak Naya praktek ada yang datang dengan isu ini, apa sih yang perlu mhm dilakukan gitu ya kan biasanya mereka bingung ya ini aku harus ngapain gitu kayak satu sisi mhm normal gitu ya banyak banyak dibahas mhm. tapi ini real gitu yang tadi Mbak Naya sampaikan. Iya. Mm-mm. Oke, jadi kalau menghadapi sama lingkungan eksternal juga, kita juga tadi aku sempat mention, Heeh. kita harus bisa pinter-pinternya menilai lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Jadi misalnya support system, Mhm. baik itu di dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja itu juga Mhm. sangat dibutuhkan. Mhm. Contoh, jadi kita merasa nggak sendirian, apa yang harus, kita kerjakan juga merasa nggak hanya diri kita sendiri, tapi kita juga bisa minta pendapat sama orang lain, afirmasi, apa ya, menyampaikan pendapat itu juga penting gitu. Mhm. Nah, Mhm. di fase ini tentunya pasti juga kita harus menilai lingkungan mana sih yang sebenarnya bisa membuat kita lebih nyaman, orang-orang mana yang bisa membuat kita lebih nyaman atau terbuka dan juga itu ya, kalau misalkan ada lingkungan yang toksik, itu harus Mhm. benar-benar Bisa. segera aware banget di Oke. awal dan kita, sebisa mungkin untuk tidak, masuk ke dalam lingkungan toksik tersebut dan bisa mencari support system yang, menurut kita juga lebih nyaman untuk kita bisa lebih terbuka tentang apa yang kita rasakan saat ini dan mungkin Mhm. saran-saran atau kalau misalkan di dunia kerja tuh juga ada namanya mentor ya. Ya ya Nah, di betul. situ tuh heeh, mentor juga, menjadi salah satu support system yang bisa, Nah, membantu kita di lingkungan kerja. Mentor nggak cuman di lingkungan kerja juga sih, tapi di luar lingkungan kerja juga kita bisa mencari mentor. Atau mhm. mungkin komunitas yang punya hobi yang sama, itu Iya juga iya. bisa menjadi salah Betul. satu support system kita Mhm. juga gitu, untuk Mhm. menghadapi fase quarter life crisis. I see. Jadi ternyata bareng sama orang lain gitu ya, punya tadi Mhm, bilang support system tuh penting banget supaya kita bisa paling nggak move forward gitu ya di betul. fase ini. Heeh, Jadi nggak ngerasa betul. sendirian. Oke. Iya, itu sih kuncinya, Mbak, nggak ngerasa sendiriannya itu ya, karena kan kalau di quarter life crisis, kita Mhm. tuh suka, merasa diri kita tuh sendiri, Hmm. merasa, "Kok aku kok sendirian ya, kayaknya tuh berbeda dengan waktu pas aku berada di lingkungan sekolah dulu," gitu. Betul Nah, betul. sebenarnya tuh kita nggak sendirian, tetapi memang hanya lingkungan yang berbeda, setting lingkungan yang berbeda dan adaptasinya aja yang kita juga perlu, perlu nilai lingkungan baru Mhm. atau support system baru yang menurut kita tuh akan menjadi nyaman untuk Mhm. tempat kita menjadi, lebih terbuka juga dalam, menghadapi kondisi di fase quarter life crisis gitu. Betul betul. Jadi itu yang membuat orang tuh jadi lebih atau lebih bisa bearable gitu ya, tantangan-tantangan itu Mhm, gitu ya. betul. Betul. Mhm, Oke. Jadi ternyata perannya maksudnya peran lingkungan nih, orang-orang di sekitar nih mhm, besar banget ya untuk akhirnya kita bisa selesai di fase ini dengan berhasil mhm, gitu ya. Artinya kita iya, dapat sesuatu atau kita malah mungkin jadi terjebak di masalah yang mungkin jadi burnout gitu nantinya. mhm, mhm, Hmm. betul. Ah, Dan gitu. mungkin Mhm. tambahan lagi Mbak Nika, ada Heeh satu heeh. teori Mhm. perkembangan psikososial nih yang dari Oke. Erikson Iya kalau, iya. Mbak Nika juga sering denger ya. Betul Di betul. Mhm. usia dewasa muda itu atau early adulthood itu kan, Mhm.
hubungan interpersonal itu tuh juga sangat penting dalam membentuk betul. identitas diri dan kestabilan emosi. Nah, defining support system untuk mendapatkan support Mhm. yang tepat dari orang-orang yang membuat kita juga merasa nyaman, Mhm itu mhm. juga bisa menjadi salah satu cara penting untuk menghadapi quarter life crisis ini sih. Mhm mhm mhm. Itu. Iya iya iya. Nah, yang sering kali ditanyakan tuh, gimana sih aku cari support system? Karena kadang ada orang Mhm mhm. yang memang atau ada apa pribadi-pribadi yang memang sekarang kan ngomongnya intro ekstro gitu ya, Mbak ya. Iya. Ada beberapa orang tuh yang merasa aku tuh agak sulit nih untuk keluar dan mencari Mhm support mhm. gitu ya. Nah, Mhm. adakah tips dari Mbak Naya atau mungkin Mhm. encouragement gitu ya untuk bisa nih sebetulnya nggak hanya masalah kepribadian aja yang berpengaruh untuk mencari mentorship tadi ya atau Mhm mencari mhm mentor mhm. misalnya. Nah, itu gimana Mhm. Mbak supaya oh bisa memulai langkah nih, aku bisa cari orang yang bisa bantuin aku atau nyupport aku di fase Mhm. ini. Oke, kalau, kita mulai menilai orang ya, Mbak. Jadi kalau Ah, mulai menilai orang mhm itu, nggak cuma tadi hanya dari ekstrovert dan introvert mhm aja atau dari mhm berdasarkan kepribadian, mhm tetapi juga mhm lebih ke mungkin ada kesamaan, atau hobi atau mhm mungkin, kesukaan atau, kesamaan pribadi atau personal gitu yang membuat mereka juga sama-sama lebih nyaman untuk, mhm ngomong gitu. Atau mungkin ada tipikal orang yang nggak sukanya, bareng-bareng atau grup gitu, tapi lebih mhm suka yang mhm. one on one gitu. Oh, Nah, cari orang-orang yang, paling mendekati kriteria yang nyaman sama diri sendiri sih. Nah, kalau misalkan di lingkungan kerja, itu bisa cari support system yang, mungkin kesamaannya adalah kesamaan pekerjaan, jadi bisa sama-sama saling ngeluh nih, wah, atau mungkin jadi bisa jadi sama relate areanya apa ya. yang diceritain iya betul. Ya, Kalau iya. misalnya untuk mentor, Heeh, itu juga mencari mentor yang bisa build trust-nya itu di awal. Jadi ketika waktu pas betul. pertama kali ketemu sama mentor, Mhm mhm. itu kita udah bisa menilai nih, oh kalau misalkan sama mentor ini dia tuh nggak nge-judge. Mungkin kalau, yang di saat di fase quarter life crisis yang dibutuhkan adalah validasi dari orang lain gitu. Jadi kita mencari orang-orang yang nggak nge-judge di awal waktu pas kita lagi cerita gitu. Jadi ketika kita Ah, minta pendapat, si lawan bicara atau orang ini tuh tidak nge-judge kita dengan, menggurui. Nah, itu menjadi salah satu, cara juga untuk kita tahu, oh orang ini, adalah orang yang tepat untuk aku bisa menjadikan dia sebagai mentor atau mhm sebagai support system aku di fase baru beradaptasi di lingkungan mhm. baru gitu. Berarti memang mentor itu yang lebih senior gitu ya, atau yang lebih berpengalaman di bidang itu ya, selayaknya begitu ya Eee, maksudnya. Bisa seharusnya ya bisa seperti itu ya. Jadi orang yang Mhm lebih master di bidang itu atau mungkin yang lebih senior, tapi kalaupun itu adalah teman sesama peers gitu yang, mhm menurut, kita itu juga lebih nyaman, itu juga bisa dijadikan mentor juga kok. Jadi nggak perlu mencari mhm. orang-orang yang, harus senioritasnya lebih Senior tinggi ya. daripada kita. Mhm Siapa tahu, mhm. age gap atau ada perbedaan Betul generasi betul. juga menjadi salah satu tantangan juga ya. Iya iya. Tetapi, kita bisa mencari yang komunikasinya juga Mhm ternyata, kita menemukan, mhm. cara komunikasinya sama dengan kita, Ah, atau ada hobi tertentu, atau mungkin ada keluh kesah tertentu yang ternyata memiliki kesamaan gitu ya. iya iya iya. Jadi bisa saling curhat juga, Betul Mbak betul. Nike. Jadi rasanya relate itu penting banget ya. Maksudnya, oh di area Betul, yang kita relate nih. Jadi paling enggak dari mhm, situ bisa nge-build relasi yang mungkin bisa saling trust dan akhirnya muncul proses mentorship tadi ya, Mbak Naya ya. Oke, iya betul, ini sih. Dan apa itu kan berarti peran peran lingkungan tadi begitu krusial ya untuk kita bisa menghadapi si quarter life crisis ini. Nah, mungkin kalau dari sisi orangnya sendiri, apa sih yang bisa mhm, ditingkatkan gitu ya, yang membuat, oh oke, bisa nih aku nge-build ini, meskipun mungkin masih belum ketemu mentornya gitu ya, atau mungkin belum mhm ketemu mhm, lingkungan atau teman-teman yang cocok di oke, tempat kerja nih iya gitu. Nah, apa iya, yang bisa dia lakukan sama mhm. dirinya sendiri? Kalau tadi, kalau tadi itu memang lebih ke eksternal ya, Betul, eksternal betul. sistem, support Ya. system kan itu sebagai Mhm. eksternal. Tapi kalau misalkan yang Betul. bisa kita lakukan, sebagai Mhm. personalnya kita, dari internalnya kita, mungkin Mhm. mulai dari hal-hal kecil, contohnya kayak Mhm. journaling,
Oke. terus olahraga, tidur Mhm. yang cukup, cari hobi baru untuk eksplorasi diri, Mhm. buat rencana hidup jangka pendek aja yang, Mhm. Mhm. mungkin itu tuh juga kita bisa membedakan antara yang realistis atau yang menjadi, Mhm. eee, harapan yang terlalu, ini bukan terlalu nyata gitu ya. Jadi kan kalau misalkan quarter Oke. life crisis itu kan menerima kenyataan hidup. Nah, Ah, kita bisa membuat rencana ya. hidup jangka pendek Mhm. terlebih dahulu yang Mhm. realistis, Mhm. kemudian fokus pada progres bukan output ya, tapi Betul. lebih ke progresnya. Jadi setiap Mhm. hari kita bisa melihat, "Oh kita berprogres kok, ini adalah aku bertumbuh," gitu. Jadi bukan ngelihat dari hasil akhirnya. Kalau melihat dari hasil akhir kan jadinya ya kayak tadi lagi ya, kok Mmm. aku jadi masa hasilnya kayak gini-gini aja sih, kayak gitu. Mhm. Mhm. Terus, kurangi juga, tadi ya yang penting kurangi intensitas scrolling sosial media Oh, agar betul tidak, betul. ini ya, agar tidak membandingkan diri sendiri Mhm. dengan orang Mhm. lain. Mhm. Mhm. Mungkin ada beberapa orang yang merasa sosial media itu juga menjadi salah satu cara pelarian dari realita kehidupan, tetapi ternyata itu juga Iya iya efeknya iya. iya bener, ternyata efeknya itu juga, secara tidak sadar Mhm. itu kita membandingkan diri juga dengan kehidupan orang lain yang sebenarnya kita juga nggak tahu tuh di balik itu tuh Mhm. ternyata juga dia sedih loh gitu. Iya iya, Nah, betul. itu kita bisa membatasi diri juga hanya 30 menit per hari gitu misalnya atau, kita memberikan diri, jeda Mhm. one day without scrolling social media gitu. Jadi misalnya hal-hal sederhana yang kayak tidur cukup, Mhm. minum air putih yang banyak, terus Mhm. habis gitu, memulai hidup sehat misalnya atau menulis 3 hal apa aja yang bisa disyukuri dari hari ini. Jadi jangan remehkan hal-hal kecil yang udah kita lakukan karena kebiasaan besar itu juga dibangun dari hal-hal kecil yang konsisten gitu. Mhm. 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 Itu kelihatannya yang sering dilupakan ya, Mbak, ya? Maksudnya dengan Betul. hektik dunia kerja dan mungkin Iya. apa, banyak challenge tadi, akhirnya hal Mhm. yang sederhana itu di-skip gitu. Ah, sesimpel Iya. mungkin, "Ih, banyak kerjaan nih, skip makan siang," gitu ya, atau "Makan siang Mhm. sih, tapi seadanya," dan itu berlangsung sebulan misalnya. Terus Iya. tiba-tiba ngedrop kesehatannya. Dan Betul. ternyata itu Mhm. berpengaruh ya, Mbak Naya ya? Maksudnya hal-hal kecil tadi Mhm. itu bisa jadi sangat, mempengaruhi gimana kita bisa berfungsi di keseharian ya. Iya, betul. Mhm. Karena Mhm. semakin kita juga bisa menghargai apa yang udah kita lakukan dari hal-hal kecil itu, Betul. rutinitas sederhana kayak Mhm. gitu-gitu tuh juga bisa membangun pola hidup baru kita juga ya. Jadi Betul. untuk melewati fase, quarter life crisis itu juga kita bangun dari hal-hal yang kecil itu. Mhm. Tracking progress dari apa yang udah kita lakukan juga itu penting banget sih. Betul betul. Karena kebanyakan kan ngejar mimpi ya, Mbak, ya, jadi lupa nih sama yang kecil-kecil, Iya, malah di-skip betul. akhirnya, betul. Ah, Iya. itu tips yang keren. Jadi teman-teman boleh mulai dari situ ya, mungkin, Mbak. Kan Mhm. mungkin kalau cari mentor itu bisa jadi tantangannya banyak, atau cari Mhm teman mhm. itu bisa jadi butuh waktu gitu. Nah, itu yang bisa segera dimulai setelah mendengarkan podcast-nya Naya. Oke. Iya. Dan apa, ada satu hal lagi nih yang katanya Mhm dari mhm. beberapa, media juga ya sempat di Mhm. ditulis di sana bahwa caranya tuh dengan memperkuat sisi spiritual nih. Nah, ap Mmm, mhm mhm. di pengalamannya Mbak Naya dengan Mhm. berinteraksi sama, apa, teman-teman yang mungkin mengalami fase ini gitu ya, itu berpengaruh ke Mhm. Mbak Naya, sisi spiritualitas ini? Mhm. Oke, kalau di psikologi itu juga ada sih Mbak, namanya approach psikologi Mhm. spiritualitas ya. Ah hah. Jadi, kalau misalkan secara simpelnya sih, kadang saat semua terasa buntu, kita juga Mhm. butuh percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar, yang di luar dari diri kita, yang akan membimbing dan juga men-support kita nih, Mhm. selain manusia gitu ya, selain diri kita sendiri Iya juga. betul. Ah, betul Dan, betul. doa sama berserah diri tuh juga bisa merasa bikin diri kita juga semakin lebih tenang, lebih diterima, dan lebih yakin bahwa segala sesuatu itu tuh pasti akan ada waktunya gitu. Gitu ya? Nah, Mhm. kalau berserah itu juga bukan artinya kita menyerah ya, bukan Mmm, berarti kita betul. berserah diri, pasrah itu menyerah, tapi berserah itu Mhm. juga mengakui bahwa keterbatasan kita sebagai manusia Mhm. itu, tapi kita tetap lakukan, bagian kita sebaik mungkin gitu. Jadi
kalau misalnya Mbak Nika juga sering dengar quotes, "Do the Mhm. best, let's God do the rest," gitu ya. Mhm. Nah, Mhm itu juga mhm, betul. emang benar-benar menjadi salah satu, approach di psikologi spiritualitas yang Mhm. mungkin, itu bisa kita terapkan juga. Jadi spiritualitas dan religiusitas nih kalau Mhm di dalam mhm. penelitiannya juga terbukti bahwa, bisa membantu seseorang mengatasi stres dan juga krisis di kehidupan gitu. Jadi menjadi cara untuk menemukan makna dan harapan, terus Mhm. bisa menjadi proses untuk menenangkan diri juga di tengah ketidakpastian dalam kehidupan ini gitu. Betul betul. Itu yang mungkin challenge juga ya, Mbak, ya. Tadi Mbak Naya Mhm, menyampaikan di awal bahwa menemukan realita ternyata nggak seindah harapan itu kan sesuatu yang mengagetkan mungkin ya, syok iya, dan betul jadi betul, kewalahan gitu ya. Dan itu yang menentukan mhm. makna hidup juga ya ternyata, Mbak Naya, dan Iya, menjadi mhm, salah satu yang bisa menentukan makna hidup kita sih di mhm, tengah, krisis-krisis kehidupan kita di, mhm. quarter life. I see I see. Jadi ternyata sepenting itu proses spiritual juga ya, kan itu sesuatu yang juga kadang dilupakan ya, Mbak Naya. Mhm Kita mhm fokus mhm, apa, sama kerjaan misalnya, sama mungkin pertemanan, sama proses-proses yang mhm, kelihatan aja di depan mata. Kalau spiritual kan betul hal-hal yang memang tidak kasat mata ya sebetulnya. Tapi betul, mhm. ternyata itu juga sangat berperan juga dalam proses kita melewati fase ini, gitu. Iya, Ya. jadi Mhm, spiritualitas tuh bukan hanya soal agama aja sih Mbak Nika betul. ya, tapi Mhm, ini soal koneksi dengan makna yang lebih besar juga, misalnya melalui, seni atau nilai-nilai kehidupan, atau mungkin, bagi teman-teman yang suka mhm, bereksplorasi mhm, bisa mhm. lewat alam gitu. Jadi Iya iya. kita bisa Mhm, merenung juga, merefleksikan diri di tempat yang tenang, itu bisa jadi salah satu bentuk spiritualitas sih. mhm mhm. Kalau gratitude itu termasuk ke spiritualitas juga enggak, Mbak Naya? Apakah itu Eee praktek mhm. ngarahnya ke sana? Iya, itu salah satu praktek mensyukurinya ya. Jadi, salah satu bagian dari psikologi positif juga. Mhm. Kalau tadi kan memang, salah satu tipsnya juga ya untuk Iya mensyukuri iya, apa aja sih betul. yang kita udah lakukan atau lalui setiap harinya. Mhm, 3 hal positif apa yang kita lalui di setiap mhm, hari. Itu jadi salah satu reflektif juga untuk mhm, kita gitu, untuk bisa, menghargai diri sendiri ya. mhm, Daripada kita harus statement, mhm apa mhm, yang udah aku, kenapa sih aku hanya dapatnya segini-segini aja, padahal mhm. banyak hal yang sudah, kita dapatkan atau sudah berprogres dari diri kita sendiri. I see, iya iya iya. Itu keren banget tuh tipsnya. Jadi maksudnya akhirnya kita nggak hanya fokus sama tantangan saja ya, tapi fokus juga Mhm, mengembangkan internal kita sendiri gitu ya, Mbak Naya ya? betul, Mhm mhm. mhm, Oke oke. Nah, teman-teman yang saat ini sedang mengalami fase ini mungkin nanti bisa ini lagi gitu ya, mencatat poin-poin penting mhm, tadi yang Mbak Naya sampaikan. Jadi mhm biar nanti mhm. segera setelah ini bisa mulai nih membuat to do list kira-kira mulai dari mana dulu gitu ya. Iya, Oke, heeh. siap siap. Mungkin, aku bisa kasih tips juga nih Mbak Nika. Boleh Jadi boleh. langkah Mhm. pertamanya, Mhm yang apa sih yang bisa mhm kita lakukan, di saat mhm untuk mengenali dan menghadapi quarter life crisis, saat ini gitu ya. mhm mhm Jadi bisa kita mulai dulu dari mhm. kenali diri kita sendiri. Betul. Tadi aku juga udah sempat ngomong tentang refleksi diri ya, apa Iya, aja sih benar. sebenarnya yang kita inginkan di dalam kehidupan, Mhm apa nilai-nilai yang penting bagi hidup kita, dan jangan terburu-buru karena jawaban ini tuh nggak selalu instan gitu. Nggak cuma ah, dalam iya, waktu 1 jam kita temukan, tapi itu bisa berhari-hari, bahkan betul berminggu-minggu, bahkan betul. sampai berbulan-bulan gitu. Ya, Karena betul. itu kan melalui beberapa proses dalam, Mhm. kehidupan kita sehari-hari untuk menemukan jawaban itu. Mhm, betul. Nah, tadi juga sempat aku mention juga ada Mhm pendekatan psikologi positif mengenai mhm untuk mengenali kekuatan diri, jadi mhm bisa jadi langkah awal untuk menghadapi, krisis kehidupan. mhm Karena kita mhm, bisa fokus pada potensi yang kita miliki dibandingkan apa yang belum kita miliki, betul. dan, bisa menentukan arah yang sesuai dengan diri kita sendiri. Mhm Nah, untuk salah satu metodenya ada tadi juga sempat aku mention, mhm, itu tentang journaling, iya, atau bisa kita, tuliskan misalnya pertanyaan reflektif, misalnya bertanya sama diri sendiri, "Apa mhm sih yang membuat aku merasa lebih hidup, merasa lebih eksis?" Gitu. Nah, dengan journaling atau menulis, mhm ekspresif,
itu kita bisa menurunkan stres Mm-mm. juga, meningkatkan Ya, self awareness dan membantu pemulihan emosionalnya kita nih yang saat ini lagi bimbang dalam betul. keadaan kondisi Galau ya. quarter life crisis Ya, gitu ya. Nah, betul. wajar aja kalau setiap refleksi, belum tahu nih arah, jalan kehidupannya, tujuan hidupnya Mm-mm, juga mm-mm. karena tadi ya prosesnya tidak instan dan, Betul. kadang kita terlalu fokus juga untuk mencari jawaban yang besar, padahal tuh Ah, jawaban-jawaban ya, kecil betul. juga kita Mm-mm, bisa catat sendiri mm-mm, gitu dan mm-mm, kita juga mulai bisa mengeksplorasi dari hal yang kecil yang membuat kita penasaran atau mungkin membuat kita tertarik dari, yang udah kita lakukan kebiasaan kita, dari kebiasaan kita gitu ya. Jadi mm-mm. dari situ mulai Betul, pelan-pelan terbentuk arah juga untuk menjawab, si krisis kehidupan ini gitu. betul, betul, betul. Ah, ya, ya, ya. Jadi tadi beberapa kali yang Mbak Naya mention adalah jangan lupakan hal kecil, Mhm, karena itu yang mhm, ternyata bisa jadi itu jawaban juga gitu ya. Dari iya, kegalauan yang dirasakan mungkin selama ini, selama dari awal masuk ke fase ini gitu. I see. Ya, ya, betul. ya, ya. Dan awareness tuh sepenting itu ya Mbak. Kan kadang-kadang awareness tuh Mhm. kayak, ya oke lah di awal gitu ya, tapi nanti Heeh hanya heeh. nanti deh gitu. Tapi ternyata itu yang bahkan jadi fondasinya ya rasanya ya Mbak. Iya, Dari heeh, progres self itu. awareness sih di, Mm, quarter life crisis itu mm, mm, about mm. to find ourself lagi ya, Mbak Nika ya. Gitu ya. Dari yang mungkin Betul. tadinya, itu terjadi Mm, waktu pas kita di teenager, di fase mm, mm, teenager, tapi mm, ternyata waktu pas kita udah ada transisi mm, kehidupan juga kita menemukan hal ini lagi, menemukan identitas diri kita mm, sendiri mm. lagi gitu. Nah Betul, itu betul. prosesnya juga cukup lumayan panjang. Panjang bener. Makanya tadi nggak bisa instan ya. Tadi yang Mbak Naya tekan Iya. nggak bisa instan. Nggak semua hal dengan cepat bisa kita proses dan kelihatan hasilnya Mhm, gitu. betul. Betul, betul. Itu sih mungkin yang nanti teman-teman perlu garis bawahi ya dari apa yang Mbak Naya sampaikan. Nggak bisa instan karena kan memang tantangan generasi zaman sekarang tuh semua serba instan ya Mbak. Iya, betul. Jadi akhirnya Semuanya maunya instan ya, instan, suksesnya betul, instan gitu. betul, betul. Sampai nasi instan aja sekarang ada. Nunggu setengah jam Iya. ya. Ya, saya generasi yang apa eh, milenial ya. Jadi maksudnya ngadepin itu Mhm juga mhm. gitu ya. Dengan Iya, segala macam kerepotan juga ada. Tapi sekarang ya nggak bisa dipungkiri, mungkin derap hidup yang makin cepat ini juga membuat pola pikirnya ada yang berbeda gitu ya dibandingkan mhm, generasi sebelumnya. Itu dan itu iya, nggak betul mudah betul. ternyata dihadapi. I see. Mhm. Keren, keren. Oke, Mbak Naya ada last message buat teman-teman atau last statement buat teman-teman supaya meresap nih ya segala yang disampaikan tadi. Kalau untuk last statement sih, krisis kehidupan itu Aha. pasti akan kita hadapi dalam rentang waktu sepanjang kehidupan kita ya, Mbak Mm, Nike. Dari semua situasi pasti akan ada krisis tertentu gitu ya. mm, mm, Tapi, jangan lupakan hal kecil mm, yang seperti tadi udah aku mention juga, kalau dari hal kecil itu ternyata impact-nya terhadap diri kita sendiri juga besar. Jadi teman-teman, semuanya juga jangan melupakan proses dari apa yang sudah kita lakukan, nggak perlu ngelihat dari output-nya aja semua mm. semua fase kehidupan bisa kita pelajari gitu. Mungkin itu sih Mbak Nike ya. Ya, dan mungkin Semoga masih dicatat ya relate Mbak ya. ya. Dicatat di journaling itu mungkin yang penting ya, karena kadang kita Iya. tuh terlalu seneng sama, wah berhasil Mmm, nih, tapi lupa mhm, didokumentasikan mungkin ya. Jadi itu yang akhirnya iya, ketika kita menghadapi tantangan lagi di masa depan, lupa nih kalau ternyata sebetulnya aku udah pernah melewati kesulitan betul. itu mungkin ya. Mhm Oke, mhm. jadi jangan lupa dicatat ya teman-teman. Makanya yuk sekarang belajar mencatat. Mencatat apa yang nggak hanya yang menggelisahkan ya, tapi Mhm. hal-hal yang baik Mhm, itu mungkin juga hal-hal perlu yang menyenangkan, iya, perlu disoroti. Betul, betul. Itu yang kadang betul. lupa sih, karena kita immerse mungkin ya. Kalau happy, Iya, terus itu membuat mhm, kita bersemangat, tuh kan bisa jadi ke-skip gitu. iya, Fokus sama itu. I see. Oke, oke. betul. Siap, siap, Mbak Naya. Ini nggak terasa udah setengah jam ya ternyata. Iya ya. Terima kasih banyak Mbak Naya untuk semua ilmunya, tips-tipsnya Mhm, sangat praktis. Jadi saya rasa teman-teman terbantu gitu ya dengan dan bisa segera melakukan kan itu yang iya, mungkin
paling bisa dilakukan segera gitu ya, dan bisa menolong Iya. teman-teman untuk menghadapi hal ini. Nah, ini kalau teman-teman mau apa ya, memperdalam diskusinya nih sama Mbak Naya, bisa menghubungi Mbak Naya di mana, Mbak Naya? Di LYS juga Mbak Nika, di situ Nah, ya sudah ada langsung. Aha. Instagramnya. Mhm. Oke. Nanti dari situ bisa menghubungi Mhm, mhm. aku juga ya Mbak Nika ya. Oke, oke. Jadi nanti tinggal hubungin admin LDS aja gitu ya kalau mau ketemu Mbak Naya. Mm-mm. Siapa tahu teman-teman punya trouble juga di quarter life crisis dan ingin memperdalam nih sama Mbak Naya, kira-kira harus ngapain lagi ya, kan bisa dipersonalisasi ya Mbak ya. Betul, iya Betul, karena setiap sesuai. orang masalahnya juga beda-beda ya Mbak Nika Beda-beda. ya. Betul, ini kan kita ngomongnya umum ya. Nggak bisa. Nggak mungkin yang apa ini banget ya, personalized banget memang. Betul. Oke, thank you Mbak Naya. Terima kasih buat waktunya Thank you Mbak malam Nika, ini. thank you teman-teman semua, Yang happy to share. oke, siap Mbak Naya. Terima kasih Mbak Naya. Saya Terima tutup dulu podcastnya. kasih. Kita ketemu lagi di tema berikutnya ya Mbak Naya. Thank you semua Ya, yang sudah sampai meluangkan jumpa. waktu. Thank you. Bye-bye. Bye bye.